Penilaian kinerja kepala sekolah atau lebih dikenal dengan PKKS merupakan kegiatan rutin tahunan untuk menilai kinerja dari kepala sekolah, karena kepala sekolah yang merumuskan mutu dari lulusan sekolah yang dipimpinnya. Kemudian penilaian kepala sekolah dilakukan oleh pengawas dengan menggali informasi dari pihak-pihak bawahan yang terdiri dari guru, tenaga pendidikan, mitra sekolah, komite sekolah, dan siswa serta atasan dari kepala sekolah. Pengawas sekolah yang mengetahui perilaku dan kinerja kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan PPKS di SMA Negeri 10 Batam dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 dan dinilai oleh pengawas pembina SMA 10 yaitu Bapak Abdurrahman, MPD, dan Ketua MKPS Kota Batam, Bapak Dr. Andes Abu Bakar. Dalam penilaian kinerja kepala sekolah, ada beberapa penilaian yang dilaksanakan. Yang pertama adalah penilaian 8 standar NSE. Ini menilai semua aspek yang ada di sekolah, mulai dari kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, kemudian teknik pengelolaan keuangan, sampai dengan tas dari teknik yang ada di sekolah tersebut. Kemudian instrumen yang dipakai untuk melakukan penilaian kepada kinerja kepala sekolah itu ada 4 instrumen. Yang pertama, instrumen penilaian yang diambil dari orang tua siswa sebanyak 10 orang. Kemudian instrumen penilaian yang diambil dari peserta didik selama sejumlah 10 orang. Kemudian instrumen penilaian dari teman sejawat ini kami laksanakan untuk seluruh majelis guru. Kemudian yang terakhir adalah instrumen PKKS sendiri yang terdiri dari instrumen yang mengacu pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang berkaitan dengan beban kerja dari kepala sekolah. Jadi di sini yang dinilai adalah kajian manajerial dari sekolah, mulai dari perencanaan, kemudian perencanaan program sekolah, kemudian pengelolaan dari standar nasional pendidikan yang ada 8 standar, itu mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan terakhir adalah standar pengelolaan. Berikutnya yang dievaluasi adalah kegiatan pengawasan dan evaluasi. Di sini yang dilihat adalah bagaimana cara kepala sekolah melaksanakan program pengawasan dan bagaimana cara kepala sekolah melaksanakan program evaluasi. Kemudian berikutnya adalah kepemimpinan dari kepala sekolah. Apakah kepala sekolah melaksanakan program pengawasan, kemudian apakah di sekolah itu melaksanakan sistem informasi manajemen sekolah, dan pengawasan lainnya yang menjadi kewajiban dari kepala sekolah. Kemudian hal lain yang dinilai adalah program pengembangan kewirausahaan yang dikembangkan di sekolah, mulai dari perencanaan pengembangannya seperti apa, kemudian proses perencanaannya bagaimana proses pelaksanaan dari kewirausahaan tersebut, dan bagaimana cara untuk melakukan pengembangan dari program kewirausahaan tersebut, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dari kegiatan kewirausahaan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan supervisi kepada tenaga guru dan tenaga pendidikannya. Jadi di sini yang dinilai adalah bagaimana perencanaan program supervisi itu dilakukan, kemudian bagaimana program perencanaan, bagaimana program pelaksanaannya, kemudian bagaimana cara mengevaluasi dari program supervisi tadi, dan yang terakhir adalah kegiatan refleksi dan tindak lanjut dari kegiatan supervisi tersebut. Nah, kemudian dokumen-dokumen pendukung yang memang
sekolah lakukan selama kegiatan tersebut dilakukan, itu dokumen penunjangnya harus disertakan di sini, mulai dari RKJM, RKT, RKAS, kemudian dokumen supervisi, kemudian dokumen dari standar proses, standar isi, dan dokumen-dokumen lain yang ada pada masing-masing pendidik seperti perencanaan program pengajaran, perencanaan penilaian, perencanaan evaluasi, sampai dengan dokumen pelaksanaan dan hasil dari kegiatan tadi. Ada perencanaan pembelajaran, evaluasi, dan penilaiannya. Nah, ini yang akan dilihat pada kegiatan PKKS ini. Dan kemudian ini adalah beberapa dokumentasi pada saat kegiatan proses masuk ke sekolah secara PTM, dimulai dengan pengecekan suhu, pemakaian masker, kemudian tingkat kesehatannya, ya. Dan pada saat pelaksanaan di dalam sekolah sendiri, prokes tetap dilaksanakan dengan baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ini bisa dijadikan sebagai dokumen untuk pengembangan sekolah di saat yang akan datang untuk kegiatan yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.